Rafael Leao tetap menjadi pemain kunci bagi Milan musim ini. Ia telah tampil sebanyak 29 kali di semua kompetisi, dan mencetak 8 gol serta memberikan 7 assist. Leo sendiri masih terikat kontrak dengan Milan hingga 2028. Meski begitu, sempat beredar kabar bahwa ia bisa pindah ke klub lain. Menjelang penutupan bursa transfer musim dingin 2025, rumor mengenai masa depan Leo kembali muncul. Kali ini, Al Nassr tertarik untuk merekrutnya. Klub yang dilatih Stefano Pioli itu, dikabarkan siap menawarkan dana sebesar 85 juta euro, atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Berita ini berasal dari Sky Sports Italia, yang menyebutkan, Al Nassr ingin mendatangkan Leo sebelum bursa transfer ditutup. Namun, Milan dikabarkan tidak ingin melepas pemain Portugal tersebut pada Januari 2025. Keputusan Milan ini dapat dimaklumi, karena meskipun Leo sering dikritik karena etos kerjanya, namun ia tetap menjadi penyerang terbaik yang dimiliki Rossoneri saat ini. Bintang sepak bola Brasil, Neymar, resmi kembali ke klub masa kecilnya, Santos, setelah hampir 12 tahun berkarir di luar negeri. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Santos. Neymar, sebelumnya telah mengonfirmasi, bahwa kontraknya dengan klub Arab Saudi, Al Hilal, telah diputus atas kesepakatan bersama. Selama membela Al Hilal, pemain berusia 31 tahun itu mengalami cedera parah, yang membuatnya hanya tampil dalam 7 pertandingan, dan mencetak 1 gol. Neymar da Silva Santos Junior menepati janjinya, dan kembali ke Santos, demikian bunyi pengumuman Santos. Seorang idola dari sebuah generasi, dan tanggung jawab untuk meneruskan warisan Raja Pele. Sang bintang pulang untuk mengambil alih nomor punggung 10 yang sakral, dan memesona planet ini sekali lagi, lanjut pernyataan Santos. Menjelang penutupan jendela transfer Januari 2025, Aston Villa dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Manchester United, Marcus Rashford, yang saat ini tidak menjadi bagian dari rencana tim utama. Dalam beberapa minggu terakhir, perwakilan Rashford kabarnya telah berkomunikasi dengan sejumlah klub top Eropa, untuk mengeksplorasi minat terhadap pemain tersebut. Meskipun masa depan Rashford di MU belum jelas, ada kemungkinan ia akan tetap bertahan. Namun, opsi peminjaman dianggap sebagai skenario yang paling realistis saat ini. Menurut BBC, Aston Villa merupakan salah satu klub yang tertarik untuk merekrutnya, meski belum ada konfirmasi resmi mengenai pembicaraan antara kedua klub, atau kesediaan Rashford untuk bergabung. Villa sendiri dapat menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions, setelah memastikan posisi di 8 besar. Dengan peluang kepindahan Marcus Rashford yang semakin kecil, Milan kini berfokus pada situasi Joao Felix. Namun, Chelsea belum menunjukkan minat untuk meminjamkan pemainnya itu. Salah satu hambatan utama adalah jumlah pinjaman yang bisa diterima Chelsea. Meski demikian, dengan hampir selesainya transfer Casadei ke Torino, ada harapan bahwa ini bisa membuka peluang bagi Felix untuk meninggalkan Stamford Bridge. Walaupun belum ada kepastian, apakah Milan akan melanjutkan negosiasi untuk Felix, klub telah menunjukkan ketertarikan untuk merekrut penyerang dalam waktu dekat. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Felix sendiri telah memberi sinyal positif untuk kepindahan ini, yang menunjukkan bahwa minat Milan terhadapnya kembali muncul. Ia juga disebut ingin bergabung dengan Rossoneri, dan bermain di bawah arahan Sergio Conceição. Barcelona telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak memiliki anggaran untuk melakukan transfer pada jendela Januari ini. Kecuali, jika ada pemain yang dijual, termasuk kemungkinan kesepakatan untuk Marcus Rashford. Namun, mereka berpotensi menerima suntikan dana tak terduga, berkat Manchester City. Menurut Fabrizio Romano, City telah mengajukan pendekatan resmi untuk merekrut gelandang FC Porto, Nico Gonzalez. Mantan pemain La Masia ini, memiliki klausul rilis sebesar 60 juta euro, dan Barcelona memiliki klausul sell on fee, sebesar 40%. Yang berarti, mereka akan mendapatkan 24 juta euro, jika klausul tersebut diaktifkan. Meskipun belum jelas, apakah Man City akan bernegosiasi atau langsung membayar klausul tersebut, ini tetap akan memberikan dorongan finansial yang besar bagi Barca. Performa buruk Madrid di fase grup Liga Champions musim ini, memaksa mereka menjalani babak playoff pada Februari. Lawan yang harus dihadapi pun berat, yakni Manchester City. Sayangnya, 2 pertandingan melawan City, menambah daftar panjang jadwal Los Blancos di bulan Februari. Mereka masih harus bermain dalam 4 laga La Liga, termasuk derby kontra Atletico Madrid. Belum lagi, Madrid akan bertanding di perempat final Copa del Rey melawan Leganes, dengan kemungkinan lanjut ke semifinal jika lolos. Ini berarti, Madrid harus memainkan sekitar 7 hingga 8 pertandingan sepanjang Februari, dengan rata-rata 2 pertandingan per minggu. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Ancelotti, yang harus pintar-pintar merotasi skuad, agar tidak ada pemain yang cedera. Terutama, karena beberapa pemain sudah masuk ruang perawatan akibat cedera. Undian babak playoff 16 besar Liga Champions, telah dilakukan di markas UEFA kemarin.
dan menghasilkan pertandingan besar antara Manchester City dan Real Madrid. Kedua tim sudah saling mengenal kekuatan masing-masing, karena mereka beberapa kali bertemu di edisi-edisi sebelumnya. Duel di babak playoff ini akan menjadi pertemuan kelima dalam 5 tahun terakhir, antara Man City dan Real Madrid di Liga Champions. Guardiola mengakui, sudah siap menghadapi lawan tangguh di babak playoff. Jika tidak bertemu Madrid, Man City kemungkinan akan bertemu Bayern Munich, yang juga memiliki kualitas hampir setara. Ini seperti derby, 4 tahun berturut-turut menghadapi Madrid, kata Guardiola yang dikutip dari situs Man City. Madrid atau Bayern, keduanya sangat kuat. Mudah-mudahan, kami bisa tampil maksimal di leg pertama di sini, dan leg kedua di Madrid, tambahnya. Gabriel Martinelli mengerti kekecewaan para penggemar Arsenal terkait performa tim yang tidak konsisten musim ini. Namun ia menegaskan bahwa timnya akan terus berusaha meraih gelar Premier League hingga pertandingan terakhir. Saya juga seorang penggemar, jadi saya tahu bagaimana perasaan mereka. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan menjadi juara Premier League, kata Martinelli. Begitulah sepak bola. Terkadang, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Kami ingin meraih gelar dalam 2 tahun terakhir, namun itu tidak terjadi. Tahun ini, meski City tidak dalam performa terbaik, namun Liverpool tampil lebih kuat. City akan kembali bangkit, seperti yang selalu mereka lakukan, dan mereka akan menjadi tim yang sulit bagi kami. Premier League itu panjang, dan setiap pertandingan sangat sulit. Kami harus tetap percaya hingga laga terakhir. Kami percaya pada kualitas kami, tegasnya. Sergio Ramos bisa dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia. Penampilannya yang memukau bersama Real Madrid, membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati. Namun saat ini, Ramos sudah lebih dari 6 bulan tanpa klub, setelah kontraknya dengan Sevilla berakhir, dan tidak diperpanjang. Bek berusia veteran itu, dikabarkan ingin mengeksplorasi pengalaman baru dalam karirnya, dengan mempertimbangkan untuk berkarir di Meksiko. Berdasarkan laporan dari RG Deportiva, ada klub Meksiko yang menunjukkan minat untuk merekrut Ramos, yaitu Monterrey. Klub tersebut ingin mendatangkan Ramos untuk memperkuat tim, dalam upaya merebut gelar Liga MX musim ini. Ramos pun dikabarkan tertarik dengan peluang bermain di Meksiko, yang membuatnya meminta agen untuk berkomunikasi dengan tim Liga MX tersebut. Laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa negosiasi antara Ramos dan Monterrey sudah dimulai, meski prosesnya masih cukup sulit. Seperti yang diketahui, Pogba kini berstatus sebagai free agent, setelah kontraknya dengan Juventus diputus pada akhir tahun 2024. Hingga saat ini, Pogba belum bergabung dengan klub baru, meskipun ada banyak tim besar Eropa yang tertarik kepadanya. Luis Saha berpendapat, bahwa Manchester United seharusnya mencoba untuk merekrut Pogba untuk ketiga kalinya. Jika Paul Pogba tersedia, saya sangat ingin Manchester United membawanya kembali, kata Saha. Menurut Saha, Pogba memiliki bakat luar biasa. Dan ia yakin, sang gelandang bisa memperkuat MU. Dia adalah pemain hebat. Ketika dia dalam kondisi fit dan tampil maksimal, dia bisa menjadi pemain terbaik Manchester United saat ini, tambah Saha. Saya rasa, tidak banyak pemain yang bisa membuat saya begitu antusias saat ini. Ahmad, Neymar, dan juga Pogba, adalah pemain-pemain yang membuat saya antusias untuk menontonnya. Al Hilal baru saja berpisah dengan Neymar, setelah memutus kontraknya, dan memberi kesempatan bagi sang pemain untuk kembali ke klub masa kecilnya, Santos. Kini, Al Hilal mencari penyerang baru untuk mengisi kekosongan di lini serang mereka. Menurut laporan dari Marca, klub asal Arab Saudi itu telah menemukan calon yang tepat untuk menggantikan Neymar, yaitu Rodrigo. Al Hilal sangat tertarik untuk membawa Rodrigo ke Arab Saudi, mengingat perannya yang sangat penting di lini serang Real Madrid. Pemain asal Brasil ini, telah mencetak banyak gol dan assist dalam 3 musim terakhir. Dan dikenal sebagai penyerang modern, yang bisa dimainkan di berbagai posisi. Oleh karena itu, Al Hilal menganggap Rodrigo, sebagai pengganti yang ideal untuk Neymar. Klub tersebut, bahkan dilaporkan berencana untuk mengajukan tawaran dengan jumlah yang sangat besar kepada Real Madrid, dan menjanjikan gaji yang menggiurkan bagi Rodrigo. Dalam beberapa pekan terakhir, Arsenal fokus mencari penyerang baru, sebagai pengganti Gabriel Jesus yang mengalami cedera lutut serius. Salah satu pemain yang dilaporkan menjadi incaran mereka, adalah Ollie Watkins. Mikel Arteta sangat tertarik dengan striker milik Aston Villa tersebut. Namun, Arteta harus menghadapi kenyataan, bahwa Aston Villa enggan melepas Watkins. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh manajer Villa, Unai Emery, yang memastikan, bahwa sang striker masih berkomitmen untuk melanjutkan karir di klub tersebut. Ada pemain yang ingin pergi, namun ada juga yang berkomitmen untuk tetap di sini. Dan salah satunya adalah Ollie Watkins, ujar Emery. Emery menegaskan, bahwa Watkins tidak memiliki rencana untuk meninggalkan Aston Villa pada bursa transfer kali ini. Di sisi lain, Villa juga masih membutuhkan jasanya, sehingga mereka menolak tawaran dari Arsenal untuk sang penyerang. Pada musim dingin ini, Milan memutuskan untuk berpisah dengan Alvaro Morata, yang akan segera pindah ke Galatasaray.
Kehilangan Morata, membuat Milan berusaha mencari pengganti, agar tidak kekurangan pilihan di lini depan. Mereka akhirnya memilih Santiago Gimenez, penyerang yang saat ini bermain di Feyenoord. Menurut Fabrizio Romano, Milan telah mencapai kesepakatan dengan Feyenoord untuk mendatangkan Gimenez dengan biaya transfer lebih dari 35 juta euro, termasuk add-ons dan klausul penjualan di masa depan. Gimenez dijadwalkan terbang ke Italia hari ini untuk menyelesaikan proses kepindahannya. Pemain berusia 23 tahun ini sangat berperan dalam keputusan Feyenoord untuk melepasnya, karena Gimenez hanya ingin bergabung dengan Milan. Baru-baru ini, La Repubblica mengungkapkan bahwa Dusan Vlahovic dan Douglas Luiz berniat meninggalkan Juventus. Ketidakpuasan terhadap pelatih Thiago Motta menjadi alasan utama keputusan mereka ini. Vlahovic merasa kurang dihargai setelah hanya dimainkan dalam 2 dari 3 pertandingan terakhir. Sementara Douglas Luiz juga meragukan masa depannya di Turin karena alasan yang serupa. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa ketidakpuasan Vlahovic dan Douglas Luiz bukanlah hal yang terisolasi. Banyak pemain Juventus lainnya yang terkejut dengan perlakuan pelatih terhadap Nicolo Fagioli dan Danilo, yang sama-sama kesulitan mendapatkan waktu bermain. Kedua pemain ini menjadi sorotan, karena manajemen tim yang dinilai tidak adil. Situasi ini, menambah kekhawatiran para pemain tentang masa depan mereka di klub. Pada November 2024, Manchester United resmi menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih baru, menggantikan Erik ten Hag. Kepindahan Amorim ke MU memunculkan spekulasi bahwa beberapa pemain dari Sporting Lisbon akan mengikuti jejaknya. Salah satu pemain yang dikabarkan akan bergabung dengan Amorim di Manchester United adalah Giovanni Quenda. Menurut laporan Vicajes, Amorim ingin membawa Quenda ke Old Trafford, dan sang winger juga tertarik untuk kembali bekerja dengan Amorim. Sehingga, ia diperkirakan akan pindah ke MU pada musim panas mendatang. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah berkomitmen untuk menebus Quenda dari Sporting. Sang pemuda punya klausul rilis yang cukup mahal. MU harus menyetor sekitar 50 juta euro untuk mendapatkan jasanya. MU pun dikabarkan tidak keberatan dengan harga itu, dan mereka dilaporkan akan mengurus transfernya di musim panas nanti. Arsenal, saat ini tengah fokus mencari striker baru, setelah belum menemukan pengganti Gabriel Jesus yang cedera parah pada lututnya. Awalnya, Arsenal berencana merekrut Ollie Watkins dari Aston Villa, namun tawaran mereka ditolak oleh The Villains, sehingga mereka harus mencari opsi lain. Menurut laporan Football London, Arsenal kini menjadikan Evan Ferguson sebagai target transfer baru mereka. Arsenal sendiri, sudah lama tertarik pada Ferguson, karena tampil mengesankan di Premier League. Meskipun masih muda, Ferguson sudah menunjukkan ketajaman dalam mencetak gol bagi Brighton. Gaya permainannya yang berbeda dari penyerang Arsenal, membuat The Gunners tertarik untuk merekrutnya. Peluang Arsenal untuk mendatangkan Ferguson di musim dingin ini terbuka lebar, karena Brighton siap melepas striker muda tersebut jika ada tawaran menarik. Beberapa hari terakhir, Tottenham sering dikaitkan dengan Mathys Tel, penyerang Bayern Munich, yang menjadi target utama mereka di bursa transfer musim dingin ini. Namun, Tottenham menerima kenyataan pahit, karena Tel menolak pindah ke London Utara kali ini. Meski begitu, menurut Daily Mail, Tottenham tidak menyerah begitu saja. Mereka kini mengalihkan perhatiannya kepada winger Manchester United, Alejandro Garnacho. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Tottenham menganggap Garnacho sebagai pengganti yang tepat untuk Tel. Garnacho sendiri telah menjadi pemain kunci di lini serang Manchester United selama 2 musim terakhir, dan tampil impresif. Oleh karena itu, ia dianggap bisa beradaptasi dengan cepat di Tottenham, dan langsung memberikan kontribusi gol serta assist. Aston Villa telah sepakat untuk mendatangkan Marco Asensio dengan status pinjaman dari Paris Saint-Germain. Klub Premier League ini akan menanggung seluruh gaji pemain internasional Spanyol tersebut sebagai bagian dari kesepakatan. Manajer Villa, Unai Emery, telah lama mengagumi Asensio. Dan sebelumnya, tertarik untuk merekrut penyerang berusia 29 tahun itu pada jendela transfer yang lalu. Debut Asensio di klub barunya bisa terjadi di laga kandang melawan Tottenham Hotspur di Piala FA minggu depan, atau saat melawan Ipswich di Premier League pada akhir pekan berikutnya. Bournemouth menghadapi Liverpool di Vitality Stadium pada pertandingan pekan ke-24 Premier League. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Liverpool. Gol pertama The Reds tercipta melalui Mohamed Salah, yang sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-30. Salah kembali mencetak gol kedua pada menit ke-75. Kemenangan ini membuat Liverpool mengoleksi 56 poin dan tetap kokoh di puncak klasemen. Sementara Bournemouth harus menanggung kekalahan ke-6 mereka musim ini. Real Madrid bertandang ke markas Espanyol di pekan ke-22 La Liga, yang berlangsung di Stadion RCD. Dalam pertandingan ini, Real Madrid mengalami kekalahan 0-1 dari tuan rumah. Gol tunggal kemenangan Espanyol dicetak oleh Carlos Romero. Meski kalah, Real Madrid tetap berada di puncak klasemen dengan 49 poin.
Sementara itu, Espanyol naik ke peringkat ke-17 dengan 23 poin. Meraih 3 poin krusial, yang sementara membuat mereka keluar dari zona degradasi. Bayern Munich menjamu Holstein Kiel di Allianz Arena pada pekan ke-20 Bundesliga. Meskipun diprediksi akan menjadi laga dengan banyak gol, pertandingan ini justru berakhir dengan kemenangan tipis 4-3 untuk Bayern. Meskipun Bayern mencetak banyak gol, mereka juga kebobolan cukup banyak, terutama mengingat Holstein Kiel berada di zona degradasi. Bayern tampil dominan sejak awal, dan sempat unggul 4-0, berkat gol-gol dari Jamal Musiala, Sergei Gnabry, dan 2 gol dari Harry Kane. Namun, Holstein Kiel berhasil membalas lewat gol Finn Porat, dan 2 gol Steven Skripski. Dengan hasil ini, Bayern tetap kokoh di puncak klasemen dengan 51 poin.